Hujan gerimis membasahi jalanan kota, menciptakan kilauan di bawah lampu jalan. Raka baru saja pulang dari pekerjaannya yang melelahkan. Pemuda berusia 27 tahun itu tak menyangka bahwa hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Saat memasuki lobi apartemen, matanya tertuju pada sosok wanita yang berdiri di dekat lift, tinggi semampai, kulit putih bersinar, dan gaun merah yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Matanya tajam, penuh misteri. Senyumnya tipis, namun ada sesuatu yang menggoda di sana. Raka mengenalnya, Tante Rina, wanita 38 tahun yang tinggal di lantai atas. Janda tanpa anak itu selalu tampil anggun, dan setiap pria yang melihatnya pasti terpesona. Sendirian, Raka, suaranya lembut, dengan nada menggoda. Raka menelan ludah. Iya, Tante Rina, habis kerja. Lift berbunyi, pintunya terbuka. Tanpa berkata banyak, Tante Rina masuk, lalu menatap Raka dengan tatapan penuh arti. Ia tersenyum, seolah mengundangnya masuk. Di dalam lift, suasana begitu sunyi. Hanya ada mereka berdua. Wangi parfum mewah Rina menguar, begitu lembut dan menggoda. Apa nggak bosan kerja terus? Hidup harus dinikmati, Raka, katanya pelan, matanya menatap lurus ke mata Raka. Pemuda itu merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang membuatnya merasa seolah sedang diuji. Saat lift sampai di lantai atas, Rina melangkah keluar, tapi sebelum pergi, ia menoleh dan berbisik, kalau butuh teman bicara, pintuku selalu terbuka. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Bayangan wanita itu terus menghantuinya. Setelah berjam-jam berusaha mengabaikannya, akhirnya ia nekat mengetuk pintu apartemen Tante Rina. Pintu terbuka, memperlihatkan wanita itu dengan gaun satin tipis. Cahaya redup dari dalam apartemen membuat siluet tubuhnya terlihat begitu menggoda. Kupikir kau tidak akan datang, katanya, tersenyum penuh arti. Raka tak bisa berkata-kata, tubuhnya terasa panas. Tante Rina melangkah mendekat, mengangkat dagu Raka dengan lembut, lalu berbisik di telinganya, malam ini, lupakan segalanya, biarkan aku yang mengajarkanmu bagaimana menikmati hidup. Lalu, pintu tertutup, dan dunia Raka tak lagi sama. Raka menatap Tante Rina dalam diam. Cahaya lampu temaram menciptakan bayangan yang begitu lembut di wajah wanita itu. Aroma parfumnya bercampur dengan wangi anggur yang tercium samar dari meja di sudut ruangan. Kau gugup, Rina tersenyum, melangkah mendekat, begitu dekat hingga Raka bisa merasakan hangat napasnya. Raka menelan ludah. Aku hanya tak menyangka akan ada di sini. Tante Rina tertawa kecil, suaranya lembut namun penuh misteri. Kau sudah di sini, jadi santailah. Ia mengambil segelas anggur dari meja, menyerahkannya kepada Raka, lalu duduk di sofa dengan posisi yang begitu santai, tapi tetap anggun. Raka duduk di sebelahnya. Jarak mereka begitu dekat hingga lututnya hampir bersentuhan dengan paha mulus wanita itu. Ia mencoba mengendalikan diri, tapi ada sesuatu dalam sorot mata Tante Rina yang menariknya lebih dalam. Kau tahu, Raka, suara Rina terdengar lebih pelan sekarang, seolah hanya ingin Raka yang mendengarnya. Sudah lama aku memperhatikanmu. Kau berbeda dari pria-pria lain di apartemen ini. Berbeda bagaimana? Rina menyandarkan tubuhnya ke sofa, menatapnya dengan mata berbinar. Kau bukan pria yang hanya melihatku sebagai tante seksi. Ada sesuatu di matamu, ketulusan. Raka terdiam, jantungnya berdebar. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi Rina sudah meletakkan jari telunjuknya di bibir Raka. Jangan banyak berpikir, Rina tersenyum, lalu dengan lembut, ia menyandarkan kepalanya di bahu Raka. Malam ini, kita biarkan waktu berjalan pelan, dan menikmati kebersamaan ini. Hati Raka bergetar, sentuhan lembut Rina membuatnya merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan. Ini bukan hanya hasrat, ada kehangatan yang berbeda. Malam itu, mereka berbicara panjang lebar. Tentang hidup, tentang cinta, tentang kesepian yang selama ini menyelimuti mereka.
Raka melihat sisi lain dari Tante Rina, bukan hanya sebagai wanita yang menggoda, tetapi juga seseorang yang butuh didengar dan dimengerti. Ketika waktu semakin larut, Rina mengangkat wajahnya, menatap dalam ke mata Raka. "Aku ingin kau tetap di sini malam ini." Raka menggenggam tangannya dengan erat. "Aku juga ingin tetap di sini, Tante." Rina tersenyum. "Jangan panggil aku Tante." Ia mendekat, menyentuhkan bibirnya ke telinga Raka, berbisik, "Panggil aku Rina." Lalu, dalam keheningan malam, hati mereka bersatu dalam kehangatan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Raka dan Rina duduk berdua di sofa, menikmati anggur yang tersisa. Tanpa kata, mereka saling menatap, membiarkan keheningan berbicara lebih banyak daripada yang bisa diungkapkan dengan suara. Ketika Rina perlahan menyandarkan kepalanya ke bahu Raka, pemuda itu bisa merasakan detak jantungnya sendiri yang berdegup lebih cepat. Tangannya refleks bergerak, menyentuh tangan Rina yang terasa hangat dan lembut. "Apa kau menyesal datang ke sini malam ini?" tanya Rina tiba-tiba. Raka menoleh, melihat wanita itu dalam cahaya remang. "Tidak, sama sekali tidak." Rina tersenyum kecil, tapi ada sesuatu di balik matanya. Sebuah ketakutan yang samar, seolah ada batas yang harus dia jaga. "Kenapa aku merasa kau sedang berpikir sesuatu?" tanya Raka pelan. Rina menarik napas dalam. "Mungkin karena aku takut." "Takut apa?" Rina menatapnya, lalu mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah Raka dengan lembut. "Takut jatuh terlalu dalam." Kata-kata itu membuat jantung Raka berdesir. Ada sesuatu yang nyata di antara mereka, lebih dari sekadar godaan atau hasrat sesaat. Ia menggenggam tangan Rina dengan erat. "Kenapa harus takut?" Rina tersenyum tipis, tapi matanya berkabut. "Aku sudah lama sendiri, Raka. Aku menikmati hidupku, tapi terkadang, aku lupa bagaimana rasanya bergantung pada seseorang." Raka terdiam sejenak sebelum berkata, "Mungkin kau tak harus bergantung. Mungkin aku hanya perlu ada di sini untukmu, tanpa kau harus takut kehilangan kendali." Rina menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kau memang berbeda." Perlahan, ia mendekat, dan bibir mereka akhirnya bertemu. Ciuman itu lembut, perlahan, tanpa tergesa-gesa. Tidak ada nafsu yang liar, hanya ada kehangatan yang menyelimuti mereka berdua. Saat mereka berpisah, Rina menyentuh wajah Raka dengan lembut. "Jangan terburu-buru dengan perasaanmu, Raka. Jika ini benar, biarkan mengalir." Raka mengangguk. "Aku hanya tahu satu hal. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, bukan hanya sebagai wanita yang menggoda, tapi sebagai seseorang yang istimewa bagiku." Rina tersenyum lembut. Malam itu, mereka tidak terburu-buru. Mereka hanya menikmati kebersamaan, membiarkan waktu berjalan perlahan, dan membiarkan perasaan itu tumbuh dengan sendirinya. Matahari pagi mulai mengusir sisa-sisa gelap malam. Cahaya hangat menembus jendela, membiaskan bayangan lembut di dinding apartemen. Rina menatap Raka yang duduk di balkon, menikmati angin pagi dengan mata yang berbinar. Tanpa suara, ia melangkah mendekat, membawa 2 cangkir kopi hangat. Saat Raka menoleh, tatapan mereka bertemu, tidak perlu kata-kata, karena keduanya tahu bahwa sesuatu telah berubah. Mungkin ini bukan awal yang sempurna, mungkin jalan di depan masih penuh tanda tanya. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak lagi berjalan sendirian. Kadang, cinta datang bukan dengan janji manis atau rencana yang matang. Kadang, ia hadir dalam bentuk yang sederhana, seperti secangkir kopi di pagi hari, atau senyuman kecil yang menghangatkan hati, dan dalam kebersamaan yang sederhana itu, mereka menemukan arti dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak perlu terburu-buru, cukup dinikmati, selangkah demi selangkah.